Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 dengan saya Nuzulia dari SMA Negeri 1 Loksukon Aceh Utara. Saya Rahmiati dari SMP Negeri 1 Lok Sukun, Aceh Utara. Saya Fauzia Hanum dari SMA Negeri 1 Luk Sukun, Aceh Utara. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke. Pada kesempatan ini, Bu Rahmi berperan sebagai supervisor dan saya berperan sebagai coach dan Bu Fauzia Hanum berperan sebagai coachee. Baik, kita langsung saja mengenai kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam, Ibu Bu. Nuzul? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee nantinya. Ya, Namun, baik. namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan dalam observasi agar nanti Ibu juga bisa mengetahuinya, ya kan Bu ya? Ya, Bu. Jadi nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian mendengarkan aktif atau mindful listening, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Ya, baik, Bu. Dan ketika nanti Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur dari Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu sebagai coach. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu Nuzul? Ya, insya Allah bisa, Ibu. Baik, Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nuzul. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Bu. Kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching pada kesempatan kali ini, Bu? Iya, Bu. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kompetensi inti ya, Bu. Jadi mulai dari presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu. Luar biasa. Baik, Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya? Iya, Ibu. Dari kedua kompetensi ini, yang mana yang paling Ibu ingin kembangkan secara spesifik nanti pada proses coaching, Bu? Iya, Bu. Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif agar coachee saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang mereka alami gitu, Bu. Baik, memang mendengarkan merupakan kunci utama ya agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coachee-nya nanti. Pertanyaan terakhir nih Bu, mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu dalami proses coaching nanti? Indikator keberhasilannya adalah bahwa nanti saya menerapkan alur Tirta, Bu, secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar coachee dapat menemukan solusi, Bu. Baik, Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan. Baik, Ibu. Semoga bisa tercapai ya, Bu, ya, keinginannya agar bisa menggali ide kreatif dari coaching-nya dan bisa menyelesaikan masalah secara optimal.
Baik Ibu, setelah ini Ibu sudah bisa memulai sesi coachingnya. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi. Silakan Bu Ya, Bu. Nuzul. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Hanum, apa kabar? Iya Bu Hanum, mungkin mic-nya dibuka dulu Bu. Iya Bu. Apa kabarnya Bu Hanum? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, Alhamdulillah. Hanya Ya, saja oh bukan, ya. hanya saja bukan. Iya Ibu, Ada gimana nih, Ibu? ada nih yang mengganjal di hati saya Bu. Memang saya keadaannya sih baik-baik saja, tetapi hmm, pikiran saya nih agak mumet Bu nih. Mumet kenapa Bu Hanum? Siswa saya di kelas satu orang Ibu. Iya, kenapa Bu? Jadi siswa saya di kelas Bu, satu orang itu bukan, ketika saya masuk kelas, dan ketika saya mengajar pelajaran saya, eee, mengenai baca Al-Quran Bu, Iya, dia kan Bu, saya lihat, tidak suka dengan membaca Al-Quran, tidak bersemangat, kayak malas gitu Bu, terus akhirnya nanti dia ketiduran gitu Bu. Saya kewalahan Bu dengan dia seorang Bu. Oh iya Ibu, berarti kegelisahan Ibu ini karena ada siswa Ibu yang tidak semangat gitu Bu ya belajar Iya Ibu. Al-Quran. Jadi apa nih Bu yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita mungkin beberapa menit ke depan ini? Apa sih harapan Ibu? Harapan saya Bu, dengan kita melakukan percakapan ini Bu, saya dapat mengatasi masalah yang terjadi dengan siswa saya yang dia tidak suka dengan pelajaran saya, terutama itu di mengaji Al-Quran Bu. Bagaimana saya bisa memotivasi dia dalam mengaji, serta dia bisa membiasakan dan bisa menerapkan dalam kehidupannya Bu. Jadi itu sih Bu harapan saya. Bagaimana ya saya supaya dia itu suka dengan mengaji Bu. Saya Oh heran iya juga Ibu. Bu. Saya heran juga apakah apa yang dia rasakan ya Bu ya ketika dia mengikuti pelajaran dengan pelajaran mengaji itu Bu ya. Iya Ibu. Kalau selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk memunculkan semangat anak tersebut Ibu di kelas? Hmm, kalau selama ini ada beberapa Bu yang saya munculkan. Yang pertama sih pernah saya bertanya bukan, saya panggil dia, saya tanya kenapa uh, dia cuman hanya diam saja Bu. Kalaupun berbicaranya itu uh, sedikit berbicaranya, tidak banyak berbicara, bukan diam aja. Paling kalau kita tanya itu satu dua kata dia saut. Kalau kita suruh tes mengaji itu uh, bisa, tapi kayak susah kali dia membacanya, Bu. Terus pernah juga sih, Bu, saya tanya-tanya ke kawannya, kenapa mungkin hal apa yang dia alami dengan kehidupan pribadinya, mungkin dengan keluarganya. Kawannya pun kurang tahu, Bu, dengan masalah dia, Bu. Itu, Oh Bu. iya Ibu. Apakah ada hal lain mungkin yang sudah Ibu lakukan lagi selama ini? Hmm, hal lain yang saya lakukan, pernah juga Bu, saya kan apa namanya mengambil inisiatif setiap jam saya itu
saya panggil dia ke depan, Bu, duduk di samping saya dengan membawa kursi satu meja dengan saya. Saya mencoba mengajari dia belajar huruf hijaiyah, Bu, sampai dengan tanda bacaan. Saya sih Bu pada saat itu nggak tahu apakah itu satu metode atau satu cara yang membuat dia menjadi bersemangat atau termotivasi, saya nggak tahu Bu. Mungkin saya pun salah Bu ya, karena bisa jadi dengan metode yang saya jalankan itu membuat siswa itu menjadi down, menjadi malu dengan kawan-kawannya. Itu Bu, yang pernah saya lakukan juga Bu. Ya Ibu, tadi Ibu bilang siswa tersebut udah dipanggil Ibu ya untuk duduk Iya. saat jam pelajaran Ibu untuk diajarin Iqra. Kemudian dari mana Ibu tahu bahwa dia down dengan Ibu melakukan hal tersebut? Saya tahu Bu dari sikap dia Bu. Yang pertama dia mau, pada waktu pertama yang saya panggil itu dia mau duduk ke depan, bukan? Terus pada kali kedua dia itu nggak mau lagi Bu, nggak mau terus katanya nggak mau Bu. Dengan kejadian itu barulah saya sadar Bu kalau memang siswa tersebut ya down Bu, merasa kayak apa ya, kayak dihakimi gitu bahwa dia di situ seorang kan menjadi pusat perhatian tuh dengan kawan-kawannya, semua mata kawannya kan melihat tertuju kepadanya Bu. Jadi saya merasa oh nggak benar nih cara yang seperti ini nih. Saya harus cari tempat lain mungkin Bu, tempat lain saya bisa minta mungkin di ruang BK mungkin Bu kan, ataupun di musala, itulah Bu, apa namanya, yang sudah saya lakukan. Iya Ibu. Apa ada terpikir ide lain yang seperti apa gitu Bu untuk Ibu melakukan membangun semangat anak tersebut gitu? Ide lain ada Bu, ide lain. Apa namanya, saya akan mencoba ke depannya bagaimana kalau misalnya saya memotivasi dia itu Bu, setiap ada perkembangan di dia dalam hal mengaji itu tadi, saya akan mengapresiasi dia baik dengan pujian secara bertahap. Kalau nanti dia ada peningkatan lagi belajarnya atau mengajinya, saya akan mengapresiasi dengan benda-benda atau hadiah-hadiah kecil bagi dia, serta nanti saya akan meminta bantuan dari wali kelasnya, serta akan bekerja sama dengan orang tuanya Bu. Saya berharap dengan 3 hal tersebut yang saya lakukan dapat memotivasi siswa saya sehingga dia minat belajarnya kembali seperti dahulu ataupun minat belajarnya itu tumbuh seperti kawan-kawannya Bu. Ya Ibu, berarti Ibu sudah berencana untuk kolaborasi juga Bu ya dengan wali kelasnya Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak ide lain lagi Bu yang bisa diterapkan gitu Bu? Ide lain boleh juga Bu, misalnya dengan saya menampilkan tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Saya perlihatkan kepada dia untuk memotivasi dia dalam belajar Al-Quran. Terus akan saya minta juga nanti pandangan atau pendapat dari kawan yang semapel dengan saya untuk
memberikan motivasi kepada siswa tersebut, Bu. Oke, baik, Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya, Bu? Dalam waktu dekat, Bu. Dalam waktu dekat ini akan saya panggil dia juga dulu, Bu, kan. Dan akan memberitahukan maksudnya rencana awalnya, kalau dia misalnya nanti ada perkembangan di tahap belajarnya, maka saya nanti akan memberikan apresiasi kepada dia, Bu. Jadi dalam waktu dekat inilah, Bu. Oke, Ibu, berarti akan dilakukan secepatnya lah, Bu, ya. Iya, Kapan Bu. kira-kira kita, Bu, bisa bertemu kembali untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan ini? Akan kita berjumpa kembali, Bu, satu minggu ke depan aja, Bu, ya. Atau 2 minggu lah, Bu, jangan cepat kali. Nanti kalau cepat kali mungkin dianya pun merasa terlalu cepat, terlalu di-fresh, nanti mempengaruhi dia lagi, Bu, kan. Jadi insya Allah 2 minggu ke depan nanti boleh Ibu tanyakan kembali atau saya nanti yang akan memberitahukan ke Ibu bagaimana hasil daripada tindakan atau evaluasi yang kita lakukan, Bu. Iya, Bu Anum. Terima kasih ya, Bu Anum, Iya, atas waktunya. Iya. Iya. Terima kasih Ibu yang telah mendengar curhatan masalah saya. Dengan saran-saran dari Ibu, saya bisa menemukan solusi dari siswa saya. Semoga saya nanti bisa melakukan dengan maksimal dalam hal pembimbingan siswa saya yang kurang dalam mengaji, Bu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya, Ibu, sama-sama. Semoga sukses terus ya, Bu. Iya, Ibu. Amin. Terima kasih. Baik sekali Ibu, mantap ya, alhamdulillah. Baik Ibu, Ibu Nuzul, Ibu Fauziah, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Nuzul dengan coach yaitu Ibu Fauziah. Terkait proses coachingnya lumayan mantap ya Ibu, alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa catatan yang saya tuliskan, namun sebelum saya sampaikan ini kepada Ibu Nuzul, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching, Bu? Iya Ibu, yang saya lakukan di coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, jadi saya sudah yang benar yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan yang saya tuliskan. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip coaching, yaitu sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol, merasa serata, setara, tidak ada perbedaan. Kemudian juga Ibu sudah melakukan prinsip dan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk menemukan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi di awal. Ibu mengharapkan tadi ada 2 ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana Ibu, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain dari yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana tadi coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang diceritakan, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya, gitu, Bu. Baik, kehadiran penuh ya atau persen. Menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya, Bu ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain juga agar semakin tajam ketika memberikan terhadap mitranya atau sebuah pelayanan coaching. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coach juga bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Seperti itu Ibu Nuzul ya. Iya, Ibu. Terima Baik kasih, Ibu. Bu. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini semuanya ya untuk Ibu Nuzul, Ibu Fauziah. Tetap semangat. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini, saya Nuzulia bertindak sebagai supervisor dan Ibu Fauziah Hanum bertindak sebagai coach dan Ibu Rahmiati bertindak sebagai coachee. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fauziah. Assalamualaikum Bu Fauziah. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam Ibu. Maaf Apa Ibu kabarnya ya. nih, Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya Ibu, hari ini saya akan menjadi supervisor Bu ya untuk coaching Ibu nanti dengan Ibu Rahmi Bu ya. Iya Bu. Ya Ibu, baik. Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya sebagai supervisor tentunya nanti akan melihat proses coaching Ibu ya dengan Ibu Iya Rahmiati Bu. ya. Ya. Namun sebelum kita memulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya dengan Ibu dengan Bu Rahmi nanti ya. Iya Bu. Jadi nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Ibu perlu memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mindful listening, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan ketika nanti Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Bu dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Ya, paham Bu. Ya baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan Ibu. Boleh Ibu ya? Ya, tentu sangat boleh Ibu. Ya. Kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini?
Iya Ibu, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah semua dari kompetensi inti. Jadi mulai dari present yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan di proses coaching saya nanti Bu. Ya, luar biasa Ibu ya. Ingin menggambarkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Ya, Dari kedua kompetensi ini Ibu, yang mana yang paling Ibu ingin kembangkan secara spesifik nanti dalam proses coaching? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengar aktif, ya, karena agar kunci saya nanti dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh kunci nanti Bu. Oke Ibu, baik. Memang mendengarkan ini salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai atau tolak ukurnya adalah bahwa nanti saya akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci itu sendiri agar beliau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Ibu, semoga bisa tercapai ya Bu ya keinginannya agar bisa menggali ide-ide kreatif dari coachingnya, agar bisa menyelesaikan masalah secara optimal. Baik Bu, setelah ini Ibu sudah bisa memulai proses coaching. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu ingin capai tadi. Iya Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, Bu Rahmi. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Bu. Kira-kira kenapa apa ya yang membuat Ibu ingin berjumpa dengan saya? Apa masalahnya Bu ya? Itulah Bu, ini perasaan saya jadi tidak enak nih. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu Anum mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu. Permasalahan dengan siapa Bu dan bagaimana? Bisa Ibu berbagi cerita dengan saya? Insya Allah saya akan memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat untuk Bu Rami sehingga Bu Rami nanti bisa menemukan jawaban atau solusi dari masalah Ibu. Iya Bu, jadi seperti ini Bu, saya kan seorang guru BK nih Bu. Iya, Saya Ibu. merasa sebagai guru BK nih sepertinya kurang bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi anak-anak kalau ada masalah, mereka seperti tidak ingin curhat dengan saya Bu. Jadi saya merasa tidak nyaman, apakah saya masih atau saya tidak memiliki keprofesional di bidang saya. Jadi kan kita sebagai guru BK jadi perasaan yang nggak enak gitu ya kan Bu kan? Iya, Karena kan iya, iya. setiap anak-anak yang ada di sekolah ini saya yakin sekali pasti mereka memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Iya, iya, memang sih Bu ya kan. Apa namanya? Setiap anak kalau kita lihat kalau dia sudah dipanggil oleh guru BK, mereka punya rasa kekhawatiran tersendiri, menganggap mereka itu memiliki apa namanya kesalahan-kesalahan dan akan dipanggil oleh guru BK. Jadi mereka itu takut Bu ya. Jadi bagaimana Ibu merasa nyaman dan anak pun merasa nyaman dengan Ibu sehingga mereka itu jikalau menemukan masalah ataupun ada masalah
mereka itu akan datang sendirinya kepada ibu tanpa ibu minta, tanpa ibu panggil gitu Bu ya. Iya Bu. Uh, uh, harapan apa nih Bu yang Ibu mau di pertemuan ini, di percakapan ini, harapan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Iya Bu, harapan saya dengan saya berbicara dengan Ibu, menyampaikan unek-unek atau perasaan saya pada kesempatan ini dengan Ibu, sehingga nantinya adalah yang saya dapatkan, solusi yang saya dapatkan Bu. Jadi harapan saya itu ke depannya saya akan mampu mengajak peserta didik ini untuk terbuka, saling terbuka dengan diri saya. Karena saya ini kan sebagai guru BK Bu. Jadi itulah harapan saya, bisalah saya mengatasi masalah yang terjadi pada diri saya ini Bu. Menurut pengamatan Ibu, permasalahan Ibu tadi yang sudah Ibu ungkapkan itu pernah nggak Ibu mencari solusinya Bu? Ataupun Ibu pernah mencari solusi tadi, pernah Ibu bercerita kepada yang lain atau Ibu sendiri kira-kira apa nih dari masalah saya nih, apa yang bisa Ibu selesaikan dengan siswa Ibu? Ya mungkin Bu, saya masih kurang banyak pergaulan ya Bu ya, atau masih kurang tidak mengikuti organisasi-organisasi kegiatan tentang IMEX BK gitu ya Bu ya, sehingga saya ya orang-orang pun berpikir untuk saya itu terlalu negatif mungkin, atau juga ada rasa yang tidak percaya diri juga saya sebagai guru BK, padahal saya adalah sedikit ilmu tentang bimbingan konseling terhadap peserta didik. Jadi saya merasa ketakutan sendiri jika ada dari anak-anak kurang melabel saya ini bahwa guru BK itu ditakuti. Kalau datang ke BK itu anak-anak pasti itu anak yang bermasalah. Padahal kan Bu, kita seorang guru BK itu kan tidak harus mesti dengan kita hadapi anak-anak yang bersifat nakal saja, akan tetapi kan ada masalah-masalah lain lagi yang mereka hadapi. Nah, seperti itu Bu. Ya baik Ibu, menurut pengamatan Ibu, siswa Ibu itu tadi, apa yang menyebabkan mereka itu susah untuk diajak komunikasi dengan Ibu dan mereka merasa Bu ya, takut ya dengan Ibu ya, atau mereka khawatir gitu ya dengan Ibu? Mungkin juga ya Bu ya. Itu juga kan siswa itu beda-beda dia karakternya, mungkin ada siswanya yang pemalu, mungkin dia nggak berani, itu Bu. Ya mungkin juga ya Bu ya, mungkin saya juga kurang mengikuti berbagai macam organisasi yang ada keterkaitannya dengan BK. Atau Bu, kan kalau kita lihat sekarang ini IMEX perhatian orang itu, BK itu kan banyak yang negatifnya, mungkin orang masih berpikir seperti itu ya Bu ya, masih berpikir awam. Jadi kan timbul ada ketakutan dari anak-anak karena kan dilabel bahwa label BK itu kan takutnya kalau datang ke ruang BK atau ditegur sama guru BK, dipanggil sama guru BK itu sudah pasti anaknya nakal gitu. Padahal kan Bu, tidak semuanya anak nakal, kan ada juga permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya seperti itulah Bu, mungkin saya disitulah kurang banyak mengikuti organisasi yang berkaitan dengan BK ini. Iya Bu. Baik, berarti stereotipnya, saya tuh stereotip ya Bu ya. Ya.
Oke, dari permasalahan tersebut, kondisi yang ideal yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu terkait dengan siswa-siswa Ibu itu yang memiliki masalah seperti itu, Bu? Ya, harapan saya Bu, mereka kan tanpa saya undang sendirilah bisalah dengan senang hati, dengan keterbukaannya sendiri, dengan kepercayaan mereka terhadap saya sebagai guru BK. Kan saya kepingin juga Bu dihargai, ya dicintai atau ya dianggaplah saya ini sebagai orang tua keduanya untuk mereka curhat kepada saya. Sehingga saya kan merasa nyaman kalau ke sekolah kan Bu. Merasa bahagia juga bertemu dengan anak-anak dan saya juga senang dapat membagi cara memecahkan masalah-masalah mereka. Itu Bu harapan saya. Iya, seperti itu harapan Ibu ya. Hal apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Ya, yang pertama sekali Bu, saya kan menciptakan komunikasi yang baik lah Bu kepada anak-anak tersebut. Itu langkah-langkah saya yang pernah saya lakukan. Namun meski seperti itu kan sudah saya katakan mereka masih melabel bahwa guru BK itu adalah guru yang killer gitu, yang takut kita temui karena orang pun melihat siapa saja yang dipanggil oleh guru BK itu pasti anak-anak yang nakal. Jadi mereka itu masih berpikir seperti itu. Jadi sulit untuk menghilangkan labelan tersebut. Nah, jadi saya tetap bersosialisasi bahwa guru BK ini adalah guru yang bisa membantu kalian semua untuk memecahkan masalah seperti itu, Bu. Kedepannya hal apa yang Ibu capai untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Ya, insya Allah saya juga harus berkolaborasi ya Bu dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, terutama wali kelasnya ya Bu ya, wali kelas agar wali kelas itu mensosialisasikan bahwa keberadaan saya tuh guru BK di sekolah adalah di mana untuk mendapatkan solusi atau permasalahan yang ada bisa diselesaikan melalui BK seperti itu Bu. Ya, jadi saya harus berkolaborasi dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Selain dari wali kelasnya, siapa lagi yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ya, mungkin keluarganya ya, wali murid atau ini guru mata pelajaran juga saya harap mereka bisa membantu saya juga. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Kalau dengan situasi yang seperti itu atau kondisi yang seperti itu, sekarang kira-kira Ibu berada di skala berapa, Bu? Kalau misalnya 1 sampai 10, Ibu di skala berapa, Ibu? Mungkin saya di skala 6 ya, Bu ya, 6 atau 7 seperti itulah, Bu. Oh, iya iya iya. Apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya anak Ibu itu mau bercerita dengan Ibu? Ya, mungkin saya harus bergerak ya, Bu ya, harus bertemu dengan anak-anak karena saya juga kan mengajar di kelas-kelas lain ya. Kemudian pun ketika saya mengajar itu pun tidak banyak waktunya, hanya 1 jam, sangat singkat. Jadi mungkin saya harus banyak berbicara lah meskipun tidak mengajar di kelas tersebut, ada ruang-ruang waktu atau tempat yang waktu saya tidak banyak kegiatan, saya mengajak anak-anak yang bermasalah itu untuk dapat menceritakan perihalnya. Seperti itu, Bu ya. Iya iya baik Bu. Tadi Ibu kan menceritakan kalau Ibu akan mengatasi hal itu dengan meminta bantuan wali kelas dan guru mata pelajaran. Kira-kira rencana tersebut kapan Ibu akan melakukannya? Ya, insya Allah Bu, secepat mungkin ya Bu ya. Mungkin dalam 2 hari ini saya akan melaksanakan terus kegiatan konseling ya atau
berkomunikasi dengan berbagai pihak ini. Karena walau bagaimanapun BK sangat dibutuhkan di dalam pendidikan. Seperti itu, Bu. Oh iya ya. Setelah nanti Ibu melakukan cara mengatasi dengan Ibu wali kelas, kapan kita akan bertemu kembali Bu untuk menanyakan bagaimana Ibu penerapan dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mengatasi masalah Ibu. Kapan kita akan bertemu kembali? Baik Bu, insya Allah nanti setelah 2 hari kemudian saya akan menghubungi Ibu lagi ya Bu ya. Semoga permasalahan saya ini akan mendapatkan solusi, akan ada pencerahan dari setiap teman saya di sekolah atau guru atau orang tua yang ada yang terlibat di dalam pendidikan ini. Seperti itu Bu. Ya Bu, alhamdulillah Ibu telah menemukan solusi atau cara dari masalah yang Ibu hadapi Bu ya. Ya, semoga kedepannya Ibu bisa menerapkannya dengan baik. Dan setelah dua hari ke depan nanti kita akan bertemu kembali untuk membahas ketercapaian terhadap solusi yang Ibu terapkan. Benar, insya Allah. Ya, terima kasih Ibu sudah mengajak saya untuk berdiskusi dengan masalah Ibu. Cukup di sini Ibu. Sekian Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ketiga ini, saya Nuzulia bertindak sebagai koci dan Ibu Hanum bertindak sebagai supervisor dan Ibu Rami bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rami? Sehat? Waalaikumsalam Ibu Fauziah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu ya. Bu Rahmi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan Kuci Bu ya, yaitu Bu Nuzulia Bu ya. Iya Bu. Namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu ya. Iya Bu. Jadi nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Ibu perlu memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif atau mindful listening, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu dengan menggunakan teknik rasa. Dan ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu nanti ketika coaching dengan Kuci, yaitu Bu Nuzulia. Bagaimana, bisa Ibu pahami? Iya Bu, saya paham Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Tentu Bu, silakan. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu?
Yang saya kembangkan nanti insya Allah Bu tentunya kompetensi yang inti Bu ya. Jadi mulai dari present kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan di proses coaching nantinya Bu. Iya, luar biasa. Berarti Ibu sudah menguasai dan ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari dua kompetensi ini Bu, yang mana yang paling Ibu ingin kembangkan secara spesifik dalam coaching Ibu nanti? Ya, insya Allah Bu, yang paling spesifik saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif agar coach saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dialami. Itu Bu rencananya. Iya, baik. Memang Bu, mendengarkan ini salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu, mengenai indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang Ibu ingin capai dalam proses coaching nanti, Bu? Ya, baik Ibu, indikator keberhasilannya adalah nanti saya akan menerapkan alur Tirta Bu secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusinya. Seperti itu Bu rencananya. Baik Ibu, saya doakan semoga Ibu bisa tercapai ya Bu ya keinginannya agar bisa menggali ide-ide kreatif dari kucinya dan agar bisa menyelesaikan masalah secara optimal. Baik Ibu, setelah ini Ibu sudah bisa melakukan sesi coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Oke ya Ibu, silakan. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Nuzul. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu? Baik Bu, cuman ada sedikit yang membuat saya gelisah nih Bu, kepikiran terus. Oh ya, kira-kira apa ya pikiran yang membuat Ibu gelisah? Mungkin bisa Ibu curhat kepada saya agar Ya Ibu, bisa saya membantu Ibu mencari solusinya Bu, Bu Nuzul. ya Ibu, ini kan pertama kali bukan saya jadi wali kelas, tapi ada nih Bu yang jarang sekali masuk kelas gitu. Jadi ya saya bingung juga gitu harus jawab apa ketika guru-guru mapel lain bertanya gitu, mana nih anak tersebut gitu, tugasnya juga udah lama tidak disetor gitulah Bu ya. Oh iya, oh permasalahan anak ya yang tidak hadir ya, jarang hadir ya Bu ya. Kira-kira Ibu apa harapan Ibu Iya dalam Ibu. coaching kita pada hari ini? Tujuan Ibu. Ya Bu, saya berharap bisa menemukan suatu solusi nih untuk anak tersebut. Yang pertama mengetahui kenapa nih dia jarang hadir, yang kedua bisa mengetahui solusi agar kehadirannya itu lebih sering lah ke sekolah gitu atau bahkan selalu hadir gitulah Bu. Iya, baik Bu Nuzul. Menurut pengamatan Ibu terhadap anak tersebut yang jarang hadir itu, apakah sudah Ibu cari penyebabnya? Ya, saya sudah melakukan pendampingan individu juga sama anak tersebut. Saya jumpai gitu kan secara pribadi. Saya bertanya kenapa dia tidak hadir gitu. Dan saya juga bertanya ke teman-temannya. Mungkin karena ini saya wali kelasnya di kelas 2 Bu. Ya, saya bertanya juga di kelas 1 dia bagaimana gitu. Ternyata saya dapati bahwa dia berasal dari keluarga yang kurang mampu Bu. Jadi
kadang-kadang dia nggak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah gitu, dan rumahnya juga lumayan jauh dari ke angkutan umum. Jadi dia ya memilih untuk kadang-kadang tidak hadir ke sekolah gitu Bu. Jadi dari hasil analisa Ibu, identifikasi Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan tindak lanjutnya selanjutnya Ibu? Dari hasil Iya Bu, yang Ibu telah lakukan terhadap anak tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu dapat tingkatkan lagi sehingga anak tersebut tidak mendapatkan masalah dia tidak hadir ke sekolah. ya saya juga apa namanya berkomunikasi terus dengan dia gitu. Saya mengingatkan dia untuk bagaimanapun dia berusaha gitu untuk bisa pergi ke sekolah gitu, mungkin bangun lebih cepat sehingga bisa berjumpa dengan bus sekolah gitu kan, bukan angkutan umum yang biasa. Kalau bus sekolah kan mungkin biayanya lebih murah. Kemudian saya juga udah berkomunikasi dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya ke sekolah supaya mungkin bagaimanalah kita berkolaborasi untuk membuat anak ini untuk lebih sering ke sekolah gitu Bu. Iya benar sekali Bu Nuzur. Memang kita ketika ingin menjadikan seorang anak didik kita itu berhasil, tentu harus ada kerjasama ya, terutama dengan wali murid atau orang tuanya. Dari tanggapan orang tuanya terhadap permasalahan anaknya ini bagaimana Bu Nuzul? Iya Ibu, orang tuanya juga mengakui bahwa anaknya mungkin jarang ke sekolah karena tidak ada biaya memang, dan jarak dari rumah untuk mencapai angkutan umum atau bus sekolah memang harus berjalan kaki dan jaraknya lumayan jauh. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan BK ya, karena sudah beberapa kali berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi masih apa ya, kehadirannya masih jarang juga. Jadi saya berkomunikasi dengan pihak BK, kemudian wakil kesiswaan, sampai ke kepala sekolah juga bertahap ya sudah, dan kemudian dari pihak kepala sekolah juga meringankan apa namanya, mungkin ada apa namanya, Bantuan ya. kegiatan itu dihilangkan lah untuk dia gitu ya, diberi keringanan gitu Bu. Baik Ibu Nuzul. Selanjutnya langkah apa-apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan apa ya dampak positif kepada si anak ini. Semoga dia bisa lebih mencintai untuk selalu berhadir di dalam pada kegiatan sekolahnya Ibu Nuzul. Langkah-langkah yang harus Ibu lakukan untuk kedepannya agar si anak ini bisa tetap hadir, tetap bersama dengan rekan-rekannya di sekolah. Ya Ibu. Jadi karena permasalahan anak ini yang pertama karena kehadiran, yang kedua faktor ekonomi. Jadi saya beberapa kali memanggil dia gitu untuk apa, memberikan solusi lah untuk jadi kan ketidakhadiran ini karena faktor ekonomi. Jadi saya berusaha mencari solusi untuk faktor ekonomi dia, misalnya seperti menyarankan dia untuk kerja part time tapi tidak mengganggu sekolahnya gitu. Sehingga dari hasil kerja itu dia bisa gunakan untuk berangkat ke sekolah gitu. Dan saya juga melakukan program uh, apa apa kayak mengutip dana lah dari kelas ikhlasnya gitu untuk kita berikan sebagai dana dia berangkat ke sekolah gitu, dan kawan-kawannya alhamdulillah setuju gitu kan. Jadi bagi siapa-siapa yang mau menyumbang boleh, dan menyumbang itu tidak kita lakukan di depan dia, namun ketika dia mungkin kadang-kadang tidak hadir kita melakukan itu gitu. Jangan dia merasa apa namanya, dikasihani gitu kan. Jadi saya melakukan sumbangan itu ketika dia tidak ada gitu. Dan alhamdulillah berjalan, dan programnya berjalan, dan ketika ada dana kita berikan gitu. Dan dari situ juga lumayan kehadirannya ada bertambah sedikit. Kemudian dari kalau dia lagi hadir, itu saya menyarankan dia untuk menyupai guru-guru mapel, menanyakan apa-apa saja tugas yang perlu dia apa namanya kerjakan ya, gitu Bu. Jadi
tugas dia juga bisa terhandle gitu. Gitu aja sih Bu. Wah, luar biasa Ibu Nuzul. Saya jadi salut ini atas langkah-langkah ya, motivasi Ibu Nuzul untuk menciptakan motivasi internal untuk peserta didik Ibu Nuzul. Kalau menurut skala berapa kalau sudah menggunakan metode tersebut Ibu, kira-kiranya terdiri dari skala berapa itu? 7,5 mungkin Bu ya. Iya, belum sampai 10 ya, insya Allah nanti Bu Iya. Nuzul ya. Mungkin Iya nanti Ibu. ada langkah-langkah metode-metode selanjutnya untuk mendapatkan nilai skala 10 Bu ya, insya Allah. Iya Adakah Ibu. rencana untuk meningkatkan Bu skala dalam mencari solusi ini, kegiatan yang terjadi pada permasalahan anak-anak kita nih? Iya, jadi saya terus berusaha untuk mendampingi anak tersebut. Jadi tidak berhenti di sini ya. Terus kita walaupun mungkin hasilnya perlahan, terus kita berikan motivasi gitu supaya anak tersebut tetap bersekolah, tetap melanjutkan pendidikannya. Karena masa depan kita kan tidak tahu seperti apa gitu kan. Jadi berusaha untuk menamatkan sekolah menengah atasnya gitu dengan berbagai cara dan usaha dia harus bisa gitu. Pokoknya setiap berjumpa ya kita berkomunikasi terus baik tatap muka maupun melalui pesan WhatsApp gitu. Dengan harapan dia tidak berputus asa sendiri dan tidak merasa ditinggalkan gitu. Itu aja sih. Baik Ibu Nuzul, saya sangat salut melihat sikap Ibu untuk selalu ingin merubah tingkah laku anak-anak dari yang tidak rajin ke sekolah menjadi rajin sekolah. Semoga nanti 2 hari kemudian atau minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Saya penasaran juga nih Iya, bagaimana keadaan atau kondisi anak tersebut. Apakah dia sudah mencintai sekolahnya, mencintai gurunya ya Bu ya, mencintai iya, pendidikannya. Semoga kita doakan. Dan doalah yang paling penting Ibu Nuzul untuk anak-anak kita nih untuk masa depannya. Nah, insya Allah ya iya. Bu Nuzul. Terima kasih banyak Bu Nuzul. Bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu, terima kasih juga Bu Ibu. Akhirnya saya menemukan titik terang lah terhadap masalah saya ini gitu. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu Ya, Nuzul, terima kasih waktunya ya. Adakah yang mau ditanyakan lagi Bu? tidak ada sih Bu, mungkin nanti minggu depan kita berjumpa kembali untuk membahas ini lagi ya Bu ya. Kasih Insya ya Allah Bu. Bu. Sama-sama Ibu. Baik Bu ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatannya Ibu. Semangat selalu. Baik Ibu. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Iya Ibu, luar biasa sekali ya percakapannya, sangat menarik. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Kuci dan Coach. Bagaimana Ibu melakukan coachingnya tadi. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan? Apa yang sudah Ibu lakukan saat coach tadi Bu? Baik Bu. Ya, yang saya lakukan di saat coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya. Iya Ibu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah coaching yaitu sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian juga Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif.
di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari kucing untuk mengeluarkan dan menemukan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh kucing. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan supervisi tadi di awal, Bu ya. Ibu tadi mengharapkan ada dua pertanyaan, Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, di mana Ibu tadi memulainya dengan tujuan, menggali identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh kucing, rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Ibu Rahmani. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain dari yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana tadi Koci merasa ada sedikit unek-unek yang diceritakan. Kemudian seharusnya saya menggunakan dengan teknik stop ya Bu ya, agar Koci saya itu lebih rileks, lebih santai untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Iya, baik Ibu, kehadiran penuh ya Bu ya, atau present yang Benar. harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu ya. Baik Ibu, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan di dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lain juga, agar semakin tajam ketika memberikan tahap terhadap mitranya atau kucinya. Sebuah pelayanan coaching Bu ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu nanti ke depannya agar memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan dan pelayanan. Coach Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi ketika Ibu melakukan coach ke depan lagi itu tetap berpegang kepada alur tirta, Bu ya. Baik Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Sekian Ibu. Sekian proses supervisi kali ini Ibu. Saya diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah penampilan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Nuzulia dan rekan saya Rahmiati dan saya Fauzia Hanum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan terima kasih pula untuk Bapak fasilitator kami dan Bapak Ibu pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.